untuk omset nih. Wah. Kan sudah menembus pasar ekspor tuh. Kalau Kalau- masalah omset ini kayak enaknya kita ini bisi-bisi aja. Iya. Ya yang jelas bisa merubah nasib lah gitu. Oke. Kalau kita mau interaksi langsung ya paling pameran, event-event expo itu ketemu buyer yang ya apa ya, target kita untuk pameran itu bukan cari duit. Iya. Target kita itu ketemu buyer. Syukur-syukur kita ini bisa kasih sampel kartu nama. Betul. Setelah itu kita lanjutkan di rumah. Gitu Oke. loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UMKM dimanapun Anda berada. Tabi pun. Iya Bun. Nah, kembali lagi di acara Ngupas, ngobrolin usaha pasti asik bersama saya Ade Sugama. Tema kita pada hari ini adalah eksportir kopi dari biji menuju pasar global. Boleh perkenalan diri, Mas? Oke siap. Nah, nama saya Wahyu Anggoro kalau di sini. Tapi kalau di dunia kopi saya lebih dikenal dengan Mr. Jian karena mungkin orang itu lebih melihat brand. Jadi biasanya brand itu kan nama. Cuma ini kebetulan nama saya ini Wahyu nggak pantas untuk brand. Jadi Iya. yang brand saya Mr. Jian ini adalah nama anak saya. Alamat saya di Pekanbarudu di Kecamatan Belalau, Lampung Barat ini. Jadi masih di dalam Lampung Barat inilah. Nah, Bapak Wahyu ini yang punya produk Mr. Jian Kopi ini pasarnya sudah bisa menembus ke pasar internasional ya, Pak ya. Alhamdulillah, mulai Mas. Masih merintis kita. Masih penjajakan cari lah pasar ya. terus itu. Iya, betul. Oke. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tentang awal mula terjun ke bisnis kopi ini, Pak. Oke, kalau untuk awal mula di usaha kopi ini sebenarnya apa ya? Bosan jadi karyawan. Ya, judulnya seperti Bosan itu. jadi Nah, karyawan ya. karena sebelum kita mulai bisnis kopi ini dulu saya sempat bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Pulau Jawa gitu loh. Tapi karena mungkin jiwa-jiwa lapangan saya, jiwa-jiwa bisnis saya yang memang enggak nyambung di dunia itu, jadi sedikit berontak. Iya. Ya makanya kadang jam kerja terus bukan dipungkiri juga masalah cuan lah itu. Iya, Nah, itu terlalu apa ya, kadang kalau untuk orang-orang yang giat bekerja itu memang ya kita cocoknya untuk di dunia bisnis. Iya, betul. Tapi kalau untuk orang yang monoton, pengennya dibayar, diatur, Iya. ya memang cocok untuk bekerja. Iya, Tapi iya. itu bukan di sini. Oh iya betul. Jadi motivasinya itu adalah karena memang passionnya ya, Iya, benar. jiwanya jiwa Jiwanya lapangan. jiwa lapangan. Jiwa lapangan. Oke. Pengen terbang sana, terbang sini, ganti-ganti orang gitu. Iya betul. Iya. Jadi mulai produksi kopi ini dari tahun berapa? Kalau saya mulai produksi kopi ini tahun 2011. 2011. Sudah cukup lama juga ya. Sudah lumayan cukup lama, udah ngalamin manisnya, pahitnya, manisnya. Ya mudah-mudahan manis sekarang ini berlanjut ke masa depan. Amin. Mudah-mudahan ya Mas. Iya. Dengan kondisi pasar yang seperti sekarang Iya. ini, kayaknya dalam beberapa tahun ke depan, insya Allah petani-petani Mudah-mudahan. kopi, pelaku usaha kopi bisa meningkat omsetnya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Bisa diceritain nggak tuh proses pemilihan biji kopinya dari awal sampai bisa sampai bisa masuk ke ekspor? Kan kalau ekspor itu dia ada kayak Ada standarnya. standarnya Iya, seperti benar. itu, ada standarnya. Bisa diceritain nggak? Jadi kalau untuk biji yang kita ekspor, kita sebenarnya sekarang ini udah ekspor dalam bentuk kemasan seperti ini, Mas. Oh iya. Jadi kalau untuk ekspor dalam bentuk biji, mungkin dari tahun 60-an, tahun 70-an juga memang sudah seperti itu. Kopi kita memang untuk diekspor, tapi kan ekspor yang kita sekarang lakukan ini kan udah dalam bentuk produk kemasan. Jadi otomatis ada nilai tambah lah untuk di rumah produksi kita ini kan ada yang bantu ibu-ibu yang sortasi kopi, ada yang
bagian packaging. Nah, otomatis di situ kita walaupun sedikit demi sedikit kita ada peluang kerja untuk Ya, lingkungan. menciptakan lapangan Iya. pekerjaan ya. Iya, walaupun ya taraf kita belum seperti perusahaan, Iya, tapi betul. namanya ini kita memang merintis yang punya cita-cita cukup tinggi. Suatu saat mudah-mudahan Mr. Zian dan kawan-kawan UKM di Lampung Barat ini bisa menjadi eksportir dan perusahaan yang besar. Iya, amin, amin. Jadi ini teman-teman sobat UMKM, ini salah satu produk yang dibawa sama Bapak Wahyu dari Mr. Zian Kopi yang ada di sini. Oke. Jadi untuk ekspor itu berapa banyak per bulan atau per minggu? Kita ekspor ini kan sebenarnya ada ke beberapa negara, tapi Iya tujuannya. setelah corona ini kita bisa ketemu ke buyer langsung. Jadi di sana ini kita ketemu langsung buyer, dia untuk dipasarkan kembali di negaranya gitu. Ya. Untuk permintaannya itu sebenarnya cukup besar. Cukup besar. Permintaannya itu sebenarnya kalau ada, mungkin kalau ada barangnya per bulan 20 ton, satu kontainer pun itu mereka siap. Tapi karena mereka itu minta produknya itu kan bukan yang asalan, Mas. Jadi mereka minta produk yang petik merah dan kopi luwak. Nah, produk-produk itu di sini termasuk belum produk yang dihasilkan secara massal. Hanya orang-orang tertentu yang memproduksi itu karena butuh standar kualitas. Makanya itu kita sekarang ini sistemnya ada pesanan, memang pesanan targetnya 20 ton gitu. Cuma ketika kita udah siap 1 ton, kita kirim gitu. Jadi memang seperti itu. Bahkan setelah produk ini dengan brand ini beredar di sana, bukan cuma satu macam ini yang kayak di sana yang membutuhkan produk ini, sebenarnya ada beberapa konsumen dan untuk dijual lagi di pasar-pasar retail itu, tapi kita sampai detik ini belum sanggup untuk memenuhi karena masalah ketersediaan barang ini. Oke, jadi cukup besar ya permintaan dari pasar Sebenarnya luar. peluang ini sangat luas. Sangat gitu. luas. Jadi selama ini untuk menutupi untuk menutupi pasokan itu seperti apa? Nah, kalau untuk sekarang ini karena di Lampung Barat ini memang belum bisa mencukupi untuk kualitas kopi seperti itu. Jadi ada beberapa provinsi yang kita ambil bahan mentahnya itu. Oh ya, jadi ngambil dari provinsi lain karena kita belum mencukupi untuk pasar itu. Oh iya. Salah satunya untuk petik merah kita juga ambil dari Bengkulu. Dari Pagar Alam untuk kopi luwak juga kita dari sana juga. Tapi kan Lampung Barat ini termasuk penghasil kopi terbesar ya. Benar. Kenapa kendalanya kok sampai kita ngambil dari luar? Kenapa kita nggak manfaatkan petani-petani yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini untuk memenuhi permintaan pasar yang begitu besar? Nah, yang pertama mungkin kesiapan petani. Artinya kesiapan itu bukan masalah cuma ada bahan atau enggak, tapi karena di tempat kita ini pernah traumanya apa? Ketika kita udah produksi petik merah, karena pernah di tahun 2018 itu kita udah produksi secara lebih massal gitu, tapi ternyata pasarnya saat itu nggak ada. Oh, pasarnya nggak jadi akhirnya orang itu tetap mending ke jual kopi asalan gitu aja gitu. Nah, terus standar untuk perlakuan setiap individu petani itu belum bisa kita kita samakan gitu loh. Karena untuk pasar yang kita ekspor itu memang harus benar-benar sesuai dengan spek permintaan mereka. Oh iya. Awal mula bisa ketemu nih pasar ekspor ini seperti apa sih, Mas? Nah, kalau pasar ekspor ini yang kita dapatkan, salah satu buyer ini kita dapat dari event pameran. Dari event pameran. Iya, waktu itu Trade Expo yang memang kita berangkat dari Dinas Perdagangan Lampung Barat juga. Waktu itu kita ketemu buyer, dia beli sampel, terus kita komunikasi lanjut. Awalnya mereka memang belinya dalam bentuk belum kemasan. Belum kemasan. Nah, mereka repacking di sana. Cuma
kita ngerasa rugi. Kenapa? Kita sebenarnya bisa kok memenuhi permintaan sesuai packaging mereka gitu. Tapi kalau dia belinya dalam bentuk mentah, ya kita tetap kembali ke zaman dulu kan. Iya, benar. Nah, cuma beda kualitas saja. Tapi nah setelah itu kita mulai komunikasi dengan mereka, termasuk nah ini awalnya yang produk yang kita kirim untuk ke Cina. Waktu itu kita memang salah satu dari kemasan ini kita memakai bahasa kombinasi antara Cina dan iya. Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, ini teman-teman produk yang diekspor pertama ke Cina ya. Ya. Jadi sebenarnya intinya kita ini harus bisa memenuhi pasar mereka sesuai selera juga. Iya, Jangan kita terpaku bahwa oh ini kemasan ini bagus ini, Mister itu. Ini lebih higienis, dalamnya aluminium foil, luarnya ini kotak lebih elegan. Enggak, menurut mereka ini bahkan seperti ini juga mereka itu kurang bagus. Oke. Jadi ya ikutilah pasar yang dibutuhkan konsumen untuk kita bisa menjual produk kita itu aja Iya, sih. iya. Jadi seperti inilah teman-teman kurang lebih Nah, ini contoh juga produk yang dipasarkan ke Cina. Cina. Jadi kita bisa apa ya? Kita harus memahami lah ya kondisi di sana, kemauan buyer di sana seperti apa. Jadi kita harus mengikuti. Jadi itulah salah satu kunci sukses Bapak Wahyu ini untuk menembus pasar internasional. Nah, keuntungan yang lain dari kita ini memang kemasan langsung kita packing di sini. Nggak semua standar kemasan itu kan mereka yang minta ya, mungkin ada seperti inilah, ada tulis-tulisan Cinanya, keterangannya. Iya. Jadi bukan cuma kopi yang kita bisa jual atau kenalkan di sana, bahkan budaya kita termasuk celugam. Iya, benar, Celugam benar. ini di Cina ini udah beredar 2 tahun ini, di sana udah beredar. Bahkan ada beberapa pertanyaan, apa sih itu? Iya, Apa? Nah, kenapa bukan kopi? Nah, inilah salah satu apa ya? Kita menyelipkan budaya wisata kita juga untuk ke pasar Cina gitu loh. Iya, betul Seperti sekali. Jadi strateginya Bapak Wahyu ini bukan cuman mengikuti pasar di Cina, tapi dia bisa mempromosikan budaya yang ada di Lampung Barat ini udah sampai Cina. Iya, benar. Iya, betul. Untuk produknya apa aja tuh yang diekspor ke luar negeri? Itu produk Robusta kah, atau ada Arabica, atau luwak saja yang dikirim ke luar negeri? Untuk produk yang kita kirim ke Cina itu awalnya adalah cuma luwak Robusta. Tapi karena ketersediaan barang kita ini memang masih terbatas, jadi mereka juga ada alternatif lain, produk apa yang bagus menurut mereka. Karena di Cina itu sebenarnya kenapa di Cina itu kan awalnya di sana itu kan teh kan tradisi. Iya, Nah, bener. setelah corona, menurut orang Cina ngopi itu menambah stamina. Oh iya. Tapi mereka punya apa ya? Mereka punya pemikiran nggak semua kopi itu bagus untuk dikonsumsi, karena ada beberapa kopi yang kafeinnya itu berlebihan. Iya. Nah, kopi yang bagus menurut mereka ya kopi luwak, karena kopi luwak itu setelah fermentasi kadar kafeinnya rendah. Nah, itu bisa dikonsumsi kapan aja dan untuk siapa aja di sana. Apa sih keunikan atau keunggulan dari produk Mr. Jian ini sehingga respon dari pasar internasional itu bisa sangat positif? Ya sebenarnya kalau untuk keunikan itu bukan cuma di Mr. Jian sih. Iya. Kita sebenarnya semua itu punya produk yang bisa unik. Karena bener. produk makanan itu sebenarnya ini kan termasuk olahan. Enggak semata-mata karena kopi Robusta itu enak kita yang ngolah atau orang lain yang ngolah, enggak. Cuma karena ya mungkin SDM juga kita harus ada gitu loh. Karena ngolah kopi itu enggak cuma asal, maaf ngomong zaman dulu digoreng asal hitam itu enak, enggak. Jadi kita harus sesuaikan sama pasar mereka. Di Indonesia ngopi dengan di Cina itu beda. Di Indonesia orang itu ngopi masih 70% ngopi itu kebanyakan kan hitam, pahit kan, dikasih gula, enak. Kalau di sana enggak. Jadi
biji-biji kopi yang kita olah itu standar mereka itu adalah medium. Medium itu karena di sana itu ngopi itu nggak ada bubuk halus itu. Bubuk halus diseduh segini itu nggak ada, kenyang gitu. Mereka ketawa ngelihat orang ngopi di Indonesia. Jadi mereka itu ngopi espresso, americano. Jadi cukup sedikit tapi mereka cuma butuh kandungannya untuk tubuh. Oh iya. Ya, jadi bukan kopi-kopi yang asalan seperti di sini yang maaf kurang bagus tapi enak setelah dikasih gula atau creamer. Enggak, di sana enggak. Di sana harus benar-benar kopi yang kualitas. Bahkan untuk tembus ke Cina itu sebenarnya juga nggak mudah. Karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, masalah kualitas, kesehatan, itu kita memang harus bisa ngikutin apa standar dari negara itu. Oke. Nah, ini kan sudah ke Cina. Selain ke Cina, kemana saja nih yang sudah pernah Bapak Wahyu ekspor? Kalau sebelum ke Cina itu sebenarnya kita udah lakukan pengiriman ke Korea. Oh, ke Korea. Sama ke Taiwan. Oh, Nah, Korea. kalau Korea itu kan itu tadi sebelum tahun 2020 kita ini masih ekspor dalam bentuk mentah. Oh, dalam. Jadi Korea itu beli masih dalam bentuk green bean. Jadi kita ini nggak punya identitas di negara itu. Iya, betul. Ini punya siapa, dari mana, bahkan mungkin itu bisa aja mereka produksi di sana, dikemas rapi, pulang ke Indonesia, masuk ke misalnya ke Starbucks atau yang lain. Itu sebenarnya kopi dari Lampung Barat. Kita beli di sini, kita jual di sini dengan harga 50.000 atau 70.000 di sekilo, kita ngopi di Starbucks 40.000 satu gelas. Nah, karena ya itu tadi cuma kemasan, pengolahan gitu. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Wahyu ini termasuk mendukung program pemerintah yaitu hilirisasi. Iya. Jadi produknya bukan kita kirim mentah ke luar negeri, sudah itu kita nanti beli lagi produk yang udah jadi ya masuk ke luar negeri, tapi kita jual produk yang sudah jadi ya. Seperti inilah contohnya kira-kira ya Pak Wahyu ya. Oke. Tantangan apa saja sih yang Bapak hadapi selama mulai dari awal proses produksi kopi sampai bisa menembus pasar internasional ini? Kalau tantangan ini sebenarnya cukup banyak Mas ya. Jadi saat awal produksi itu sebenarnya kalau dibilang orang itu merintis usaha itu biasanya ya susah dulu, bulan pertama rugi, tahun pertama rugi, tahun kedua pulang modal. Enggak, kalau kita justru sebenarnya kebalikan. Dulu saat saya resign dari kerja, saya mulai kopi itu sebenarnya pasar kopi luwak itu udah ada. Jadi kita cuma gimana cara mengembangkan supaya permintaan pasar yang banyak ini kita bisa cukupi. Waktu itu kan kopi kita cuma ngandelin kopi luwak liar. Iya, benar. Akhirnya kita buatlah gimana caranya supaya kopi luwak ini bisa kita dapatkan ya di sebelah rumah, di belakang rumah dengan cara ya budidaya luwaknya itu dibuat penangkaran. Nah, itu penangkaran juga itu nggak cuma asal penangkaran, tapi kita tetap harus memikirkan animal welfare-nya. Jadi kita tetap standar kandang, standar jenis-jenis luwak mana yang harus kita boleh kita pakai. Untuk dampak lingkungan ya diperhatikan. Iya benar, masalah kebersihan kita. Karena kita juga kan udah ya dari Dinas Lingkungan Hidup juga kita udah selalu ada bimbingan untuk kebersihan, baik di pengolahan di penangkaran maupun di proses produksi jadinya. Iya, jadi keunggulannya itu di situ ya, dari kebersihan, dari semua dampak yang negatif bisa kita bisa kita minimalisasi. Minimalisasi, betul sekali. Kalau untuk kopi ini kan di Lampung Barat ini kan mayoritas pengusaha kopi, petani kopi. Gimana sih Bapak ngelihat petani kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini? Apakah mulai dari prosesnya mereka itu sudah bagus atau seperti apa? Karena kan gimana caranya biar petani kopi ini bisa bisa harganya lebih tinggi lah, karena selama ini kan
kita ya seperti yang Pak Wahyu tadi sebutkan, kopi asalan aja kan, ngejemurnya juga ngejemur di tanah kita kan, prosesnya itu ya kurang higienis lah. Nah, makanya harganya pasti harga kopi asalan ya kan, di harga murah. Ya sebenarnya petani kita ini bukan artinya petani yang nggak maju, tapi sebenarnya petani kita ini bisa diajak maju, cuma pasar yang ada di sini ini memang sekarang ini masih 95% pasar asalan. Pasar asalan. Jadi walaupun kita olah petik merah, dijemur di terpal atau dijemur di para-para atau di greenhouse, tetap kalau kita jualnya di gudang asalan ya tetap dibeli dengan harga asalan. Betul sekali. Jadi nggak ada untungnya untuk petani Iya, itu cuma menguntungkan untuk eksportir yang di atas sana. Iya, gitu. iya. Jadi salah satu caranya yaitu tadi memang ya sekarang ini pihak-pihak dari pemerintah juga udah mulai mendukung petani, kayak khususnya Mr. Jian kemarin juga ada beberapa penawaran untuk HACCP. HACCP itu adalah salah satu standar sertifikasi untuk kita ngirim produk mentah ke beberapa negara yang memang harus memenuhi kriteria itu, misalnya Cina, Amerika, Jepang, itu memang harus ada seperti itu. Nah, itu minggu kemarin dari Kementerian Perdagangan juga berkunjung ke rumah. Nah, mereka penasaran, kenapa sih Mr. Jian ini kok bisa ekspor? Nah, kenapa kok cuma sedikit? Nah, memang karena kita ini memang bermula dari UKM, memang benar-benar usaha kecil. Sampai sekarang juga masih untuk tempat itu masih kecil. Kita pelan-pelan perbaiki. Nah, itu kemarin untuk dibuat sertifikat HACCP itu kan harus standarnya, gudangnya juga ada. Harus ada gudangnya. Nggak bisa itu kalau cuma asal cukup untuk kita kerja, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar standar mereka. Nah, itulah yang belum bisa kita penuhi untuk saat ini gitu. Jadi standar gudang itu masih belum bisa untuk kita sertifikasi di HACCP itu. Bagaimana sih dukungan pemerintah terkait UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini yang Mas ketahui gitu? Kalau untuk dukungan pemerintah khususnya kopi, itu kalau bisa kita bilang persenan itu lebih dari 100, itu mungkin 110% itu sangat didukung. Iya. Makanya kadang ada beberapa UKM yang pemula itu yang mereka bilang, oh susah saya mulainya, takut dari mana. Nah, sekarang kamu datang ke dinas yang berhubungan dengan misalnya kita butuh PIRT. Sekarang kan butuh pengantar dari Dinas Kesehatan. Kita ke Dinas Kesehatan dulu, pasti ada arahan mereka untuk perizinan, untuk merek-merek itu kita datang di Dinas Koperindak. Itu juga mereka pasti dengan senang hati akan membantu kita. Bahkan kadang dari awal itu sebelum kita perlu, itu mereka udah pikirannya lebih jauh seperti ini. Barcode ini GS1. Jadi barcode ini seluruh dunia ini nggak akan sama. Jadi kita jual di Cina, di scan langsung muncul Mr. Jian. Jadi nggak akan sama dengan produk. Ini juga dulu sebelum saya butuhkan masih pasar lokal, belum retail juga, ini udah dibantu dari Koperindak. Jadi sangat mendukung. Terus Haki ya, terutama sekarang ini untuk Haki produk kita sekarang ini kita bisa ngasih produksi kopi yang enak, bagus, tapi kalau kita ini belum Haki, bisa-bisa nanti itu akan diklaim orang. Bahkan itu bisa kita kena pelanggaran, bisa didenda juga itu. Saya pernah lihat itu ya di Instagram, ada masalah terkait Haki ini juga. Jadi produksi kopi dia udah berjalan, promosi dia udah berjalan, tapi dia belum Haki. Benar. Nah, ada mungkin oknum yang memanfaatkan kan, dia pakai logo itu dengan mungkin nama yang lebih berbeda lah, dengan bahasa lain. Nah, akhirnya produk yang awalnya punya dia itu diambil orang karena memang belum Haki ya. Jadi sangat penting sekali teman-teman semua sahabat UMKM, kalau untuk yang mempunyai produk langsung didaftarkan juga ke Haki, hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Jadi kita ini ada perlindungan secara hukum untuk produk kita ini. Jadi kalau bisa memang saya banyak ngasih saran ke pemula-pemula itu, ketika kita mau produksi kopi, misalnya kita mau pakai merek
ABC atau Iya. apa gitu. Jadi kita harus cek dulu di Haki itu produk itu udah ada yang pakai atau belum. Iya. Jangan sampai kadang kan orang menurut saya salah. Oh, enggak, pasar saya masih lokal, Mas. Saya masih jual di lingkungan kabupaten, lingkungan di provinsi, bahkan ya itulah awal dari kesalahan. Ketika kita merintis, kita ini memang harus udah ada bayangan untuk merek itu, karena saat kita merintis produk kita disukain orang, nanti ketika kita ganti merek, orang itu akan tersugesti dengan Iya, merek. betul Sama sekali. seperti rokok. Kita beli rokok bungkus di Indomaret atau di warung kadang berbeda kan. Betul Nah, sekali, betul sekali. itu ada beberapa orang yang tersugesti enak yang bungkusnya ini. Padahal enggak. Sama saya udah alami beberapa kali dari perjalanan dari sini terus pakai yang ini. Nah, ini kan berbeda lah kemasan, tapi kan isinya sama. Cuma kalau orang beli di tempat oke lah, mungkin dia percaya dengan Iya, orangnya, betul, percaya dengan betul, tempatnya. betul. Tapi ketika ini kita pajang di minimarket atau di mana, orang akan dia akan lebih cenderung nyari-nyari kesalahan. Nyari, Dica- betul. oh ini kurang itu, Iya, berarti betul. beda orangnya. Nah, Beda, itu betul. makanya sebisa mungkin brand atau merek itu jangan sampai ganti gitu. Iya. Karena memang nggak gampang gitu. Nggak gampang itu sekali. untuk ganti seperti betul itu. betul sekali. Oke. Untuk produk luwak sendiri itu ternak atau ada penangkaran sendiri atau gimana? Kalau di Mr. Zian ini kita memang nampung kopi luwak yang liar. Oh, liar. Liar. Tapi untuk pasar besarnya kita nggak cukup dengan liar aja, karena liar ini kan benar-benar dia cuma ngandalin di saat musim seperti ini. Betul. Nah, terus itu stoknya juga nggak banyak. Nggak banyak. Karena cuma di pinggir-pinggiran hutan itulah sekarang ini yang ada masih luwaknya. Iya, Gitu. betul sekali. Tapi untuk saat-saat seperti ini banyak, karena kopinya banyak, matangnya udah sampai matang belum dipanen, itu luwak, dia kopi luwak nanti banyak ini setahun ini. Oke. Untuk kebutuhan yang ekspor banyak ini tetap kita dari penangkaran juga. Dari penangkaran, Iya, karena kalau dari liar nggak akan mencukupi. Nah, untuk omset nih, Wah. kan sudah menembus pasar ekspor tuh. Kalau Kalau- masalah omset ini kayak enaknya kita ini bisi-bisi aja. Iya. Di atas 2 digit lah. paling ya. Pokoknya omset ya yang jelas bisa merubah nasib lah gitu. Oke. Terutama untuk petani-petani yang tadinya kayak misalnya peti merah aja lah. Iya. Yang peti merah tadinya untuk dijual saat ini, sekarang ini kan mungkin harga 60-an ribu. Nah, ketika dibuat peti merah ini bisa 100.000. Bisa 100.000. Itu perbedaannya cuma sedikit sebenarnya untuk tenaga. Dia nggak repot-repot amat juga sebenarnya. Nah, itu terutama dari petaninya juga ada dampak positifnya. Iya, Gitu. betul. Kalau untuk kebun nih, ini kebun sendiri atau punya petani binaan seperti itu? Nah, kalau untuk kopi luwak ini semua ini dari kelompok tani binaan kita. Oh, dari kelompok jadi, tani. karena kalau ngandelin kebun sendiri juga ya nggak akan cukup. Nggak akan Karena cukup, kita betul. juga bukan tuan tanah. Iya. Ya. Jadi tetap Iya. kita bermitra sama kelompok tani yang dia siap untuk memproses kopi sesuai standar permintaan kita. Iya. Jadi petani-petani itu tersebar di Kecamatan Belalau saja apa Enggak, ada dari enggak. luar? Petani kita ini mulai dari Sumberjaya, Sekincau, Belalau, Batu Berak juga ada, bahkan sampai ke Lombok Seminung sana. Oh Ya. iya, jadi ada di setiap kecamatan yang Ada dari di Kabupaten Lumajang. mana-mana, tergantung kesiapan mereka untuk mengolah kopi sesuai standar itu tadi. Betul, betul. Per petani itu berapa sih permintaan dari Pak Wahyu ini sekali kirim itu? Kalau saat ini sebenarnya sesuai kemampuan petani. Karena untuk membuat peti merah itu memang satu, untuk pemetikan itu butuh tenaga lebih teliti kan. Iya, betul. Yang tadinya satu hari satu orang bisa 2-3 karung, itu mungkin dapatnya 1 karung. Nah, dan peti merah ini kalau sekarang itu prinsip saya masih untuk kita sampaikan ke petani itu masih sebatas tabungan. Ya, di tabungan. Iya, maksudnya tabungan ini kenapa? Nah, sekarang kita petani panen 5 ton. Ya namanya petani panen setahun sekali kan. Kadang ada beberapa yang dia punya
pinjaman untuk diperbankan atau Iya. apa. Jadi dari 1 tonnya ini untuk perbankan, yang 1 tonnya untuk anak kuliah, yang 1 tonnya untuk apa? Yang jelas dari 5 ton itu untuk 1 ton kita arahin untuk petik merah itu supaya ya ada penambahan nilai jual dari 60.000 ke 100.000 Iya, itu. betul. Nah, kenapa nggak semua? Nah, petani itu biasanya masih di saat barang itu siap, itu mereka maunya udah jadi duit. Iya, Nah, betul. itu kadang kita kewalahan. Iya. Karena musim kopi itu kan bareng. Iya, iya, Ini bulan-bulan ini kalau kayak saya sebagai UKM itu kebalikannya dengan petani. Petani saat seperti ini dapat duit. Iya. Tapi kalau kayak saya musim panen seperti ini nyiapin duit untuk stok ngambil produk dari petani itu. Jadi oke. itu tadi. Jadi untuk petani-petani yang supplier Pak Wahyu ini ya agak bersabar sedikit Ya. lah gitu kan. Udah, jangan langsung mau dijadikan duit. Oke. Jadi produknya ini kan udah sampai ke luar negeri nih pasarnya ya. Ya. Bagaimana sih Pak Wahyu peran teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas produk dari Mr. Zian ini? Oh iya, kalau untuk teknologi ya mau nggak mau kita ini sekarang harus bisa ngikutin. Iya, nggak betul. bisa kita ini cuma punya produk bagus nongkrong di rumah aja tanpa dipoto, tanpa disebarkan di misalnya di sosmed. Sekarang ini kan banyak sih, bahkan kalau saya ini sekarang ini kayak di IG di apa bahkan TikTok Iya. yang sebenarnya TikTok itu pasar yang sangat bagus tuh. Pasarnya sangat bagus. Dunia TikTok itu dunianya orang aktif. Betul. Kebanyakan itu di situ anak-anak muda. Jadi kita harus bisa masuk di antara ketenaran TikTok itu. Betul Yang mungkin berapa persen sekarang ini kan isinya joget-joget atau Iya, apa. Nah, betul. kita harus bisa juga nyelipin di situ Oke. produk kopi dengan cara-cara TikTok. Jangan terlalu resmi Iya. jualan gitu, nggak Iya. usah. Kita cukup nyari perhatian dengan keunikan-keunikan apa kita bisa posting di situ. Nanti kan kita bisa interaksi lewat komen-komen itu. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang Iya. ya. Betul. Kita harus mengikuti terus ya. Dan selain pasarnya itu digital, kita juga harus menyesuaikan dengan misalnya peralatan. Untuk standar peralatan kopi ini sebenarnya itu banyak kalau mau kita ikutin kan. Iya. Misalnya mesin roasting atau peralatan-peralatan yang itu juga harus kita buat sebagus mungkin, sehigienis mungkin, food grade lah minimal Iya. untuk produk makanan kopi ini. Nah itu. Ini setelah sukses di ekspor kopi, ini Pak Wahyu ini ada inovasi lain nggak untuk produk kopi ini bisa dijadiin olahan apa gitu, olahan makanan atau apa itu? Oke, kalau untuk saat ini sebenarnya kalau untuk kopi ini kita saat ini cukup di seperti ini kan ya, karena untuk ini aja kita masih kewalahan. Masih kewalahan. Memenuhi satu negara Cina itu aja kita kewalahan. Paling yang harus kita kembangkan untuk UKM lain, itu kita ini punya produk yang sebenarnya disukai pasar ekspor. Oh. Tapi sepertinya kita ini belum tersentuh untuk sampai di kemasan jadi. Seperti sale pisang. Sale pisang. Kadang kan kita ini kan sering ikut pameran kan. Nah, pameran itu kita tahu apa selera pasar yang mereka butuhkan itu kan. Kita ini punya pisang yang kadang harganya itu anjlok, nggak laku gitu. Oke. Pisang, pisang itu kan produk yang termasuk apa ya? Sale pisang itu termasuk produk yang bisa dibilang resiko rendah, itu nggak terlalu cepat masa expirednya. Jadi itu bisa kita olah, kita packaging, terutama itu tadi brand-brandnya itu juga kita harus urus secara haki dulu, baru kita kembangkan ke pasar ekspor. Nah, selama ini kayaknya pisang sale kita ini cuma dikirim ke Bandung dalam bentuk setengah jadi kan. ya. Nah, padahal di Bandung itu nanti di packaging, di Bandar Lampung itu banyak produk Iya, Bandung. produk Itu yang aslinya dari Lampung Barat. Nah, itu harus ada pembinaan lah itu petani-petani itu, karena ya sayang kalau kita cuma jadi tukang jemur sampai
terus Iya. kita jual. Iya. Mereka tinggal goreng packaging bisa dapat harganya jauh berlipat-lipat itu. Untuk mendapatkan buyer kopi, seperti Mr. Jian ini, apakah UMKM itu perlu mengikuti setiap pameran atau bisa ngakses kemana gitu? Oh, iya. Jadi UMKM ini pengen jual nih, pengen ekspor, tapi caranya seperti apa? Ya, memang kalau untuk ketemu pasar ini kita nggak mungkin lah kita duduk di rumah ada orang Cina datang, apa ada orang Korea datang, itu mustahil banget tuh. Jadi kita ini memang harus aktif. Satu itu tadi di dunia digital itu tadi. Yang kedua yang kalau kita mau interaksi langsung ya paling pameran, event-event expo itu. Misalnya seperti Trade Expo yang berhubungan dengan expo yang buyer datang itu kan. Nah, kalau kita untuk langsung sendiri berangkat mungkin untuk UKM itu sangat berat. Sangat berat ya. Jadi ya salah satu caranya ya kita harus merapat ke dinas masing-masing. Betul. Dinas perdagangan, kayak seperti ini dinas perkebunan, pariwisata itu masuk. Nanti di situ kita akan ketemu buyer yang ya apa ya? Target kita untuk pameran itu bukan cari duit. Iya. Target kita itu ketemu buyer. Syukur-syukur kita ini bisa kasih sampel kartu nama. Setelah itu kita lanjutkan di rumah. Oke, gitu loh. mungkin Seperti mindset itu. seperti itu yang harus dipunyai Ya. sama UMKM kita. Ya. Jadi jangan kita ikut pameran langsung dapat duit kan, Ya, seperti itu. nggak bisa Feedbacknya kita inginnya ke depan, targetnya ke depan kan, timbal baliknya seperti itu kan. Iya. Jadi jangan terfokus kita ikut pameran harus dapat duit, tapi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, ya kita bisa kasih kartu nama, kita dapat relasi lah ya, Iya, dapat kenalan ya. Oke. Nah, selain pameran juga sebenarnya kita ini sekarang ini dari Kementerian Perdagangan, dari banyak sih sekarang ini yang kita ini bisa memasarkan produk tanpa harus ketemu. Jadi kita bisa online, di situ ada bisa diakses juga. Nanti saya agak kurang begitu hafal sih. Ya mungkin Tapi kita cantumin nanti lah ya di gitu ya. di situ kita bisa ngirim sampel foto-foto produk. Jadi e-katalog di situ nanti bisa dilihat di seluruh dunia misalnya. Nah, seperti ada satu brand juga Mr. Jian, cuma kemasannya bukan seperti ini. Itu ada kemasan itu yang memang kita nggak jual di sini karena harga kemasannya ini hampir imbang dengan harga kopinya. Ada kemasan kita yang pakai kaleng. Nah, itu kita dapat buyer itu dari Cina juga. Langsung kita itu cuma dari jual di apa itu namanya? Lelang online. Lelang online itu kan biasanya difasilitasi oleh Bapepti. Nah, Bapepti itu ketika ada lelang online, dia udah ngubungin. Misalnya hari ini produk komoditasnya kopi, sayuran. Jadi negara-negara mana yang mungkin untuk beli produk itu mereka hubungi. Jadi kita lelang itu cuma seperti ini aja, kita di depan kamera, kita tunjukin keunggulan produk kita. Nah, itu di saat lelang online itu saya pernah dapat buyer langsung transaksi 475 juta di lelang online. Luar biasa. Itu real, bukan rekayasa. Nah, dan itu belum pernah ketemu. Luar biasa. Belum pernah ketemu. Nah, boleh nih kita nanti tanya-tanya sama Pak Wahyu ya, atau mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lah ke Plut ya terkait itu. Gimana caranya bisa masuk ke pasar lelang ya. Itu ya. Pasar online lah ya. Pasar online, pasar lelang. Dan pasar lelang itu biasanya ya Lampung Barat aja sering kok ngadain itu, kadang setahun bisa 2 kali, karena memang itu kan agenda perdagangan untuk mempertemukan antara buyer dan petani langsung gitu. Jadi kita bisa memotong rantai di perjalanan itu. Betul sekali. Buyer dapat harga lebih murah, kita juga bisa jual lebih mahal. Sahabat UMKM dimanapun Anda berada, mungkin ini yang terakhir ya Pak Wahyu. Saya saran untuk para pengusaha muda yang ingin memulai usahanya terutama di bidang kopi ini. Gimana caranya biar bisa menembus ekspor? Kalau caranya sebenarnya cukup kita punya kemauan, karena saya yakin untuk orang Lampung Barat ini bisa 99% punya kebun kopi, punya bapaknya, daripada dijual cuma gudang dengan harga murah. Sekarang mulai kita produksi,
dari pasar lingkungan, dari yang kelasnya kabupaten ke provinsi, kita produksi dengan ya mungkin kalau yang pemula-pemula bisa gabunglah ke Mr. Jian, nanti di situ kita belajar bareng. Nggak harus punya alat, nggak harus punya packaging, nggak harus punya apa. Datang ke situ punya niat, kita bareng-bareng di situ. Di situ ada mesin roasting, di situ ada mesin packaging, di situ ada bahan packaging untuk kita belajar. Bahkan kalau nggak punya kopi pun di situ ada kopinya yang bisa kita jualkan. Gitu. Kalau nggak mau repot, belajar dulu jadi reseller. Karena reseller juga di sini ini nggak ada kontak person kok. Jadi ketika orang beli dari si A, besok dia akan beli lagi lewat si A gitu. Betul. Nah setelah ya intinya tangkap dulu pasar, baru kita produksi. Jangan sampai kita ini bilang enggak. Bahkan saat pameran aja saya ini ada buyer dari India, saya bawa kopi tapi dia nanya damar mata kucing, saya bilang ada. Karena saya yakin saya bisa dapat. Nah itu juga bisa dapat cuan itu. Betul. Jadi tangkap pasar baru cari barang. Oke, luar biasa saran dari Pak Wahyu. Jadi untuk UMKM, anak muda, pengusaha pemula, ayo pasti bisa gitu. Oke. Pasti bisa. Baik Pak Wahyu, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya yang mungkin sangat sibuk lah bisa menyempatkan diri hadir di podcast PLUT Kabupaten Lampung Barat atas nama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, khususnya Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ibu Tri Umaryani SPMSI mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahyu. Semoga kehadiran Pak Wahyu ini bisa menginspirasi UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat bisa terus berkembang dan maju. Ya, terima kasih juga untuk Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ibu Tri Umaryani yang selama ini memang udah mensupport saya, khususnya Mr. Jian ini untuk sampai di titik sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada UKM-UKM lain yang mengikuti jejak ini supaya lebih maju lagi. Semangat untuk UKM Lampung Barat, hebat. Ya, semangat UKM Lampung Barat hebat.